Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu Iwin di sini, kita akan belajar bersama materi Bahasa Indonesia tentang teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, teman-teman perlu mengetahui dulu nih, apa itu observasi? Ya, benar sekali. Observasi adalah pengamatan. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berisi tentang hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Ingat, yang sudah dilakukan ya. Jadi, teman-teman harus benar-benar melakukan pengamatan, tidak boleh mengarang, menjiplak, atau mencari di internet. Sesuai dengan sifat teks laporan hasil observasi, yaitu bersifat faktual. Selain itu, apa aja sih sifat dari teks laporan hasil observasi? Yuk kita simak. Selain bersifat faktual, teks laporan hasil observasi juga memiliki banyak sifat loh. Di antaranya bersifat informatif, yang kedua komunikatif, dan yang ketiga yang paling penting bersifat objektif. Jadi teman-teman ketika melakukan pengamatan tidak boleh memberi keterangan yang tidak sesuai dengan apa yang diamati ya. Harus benar-benar sesuai. Ingat, teks laporan hasil observasi bersifat faktual. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu teks laporan hasil observasi? Sekarang, yuk kita cari tahu apa fungsi dari teks laporan hasil observasi. Fungsi dari teks laporan hasil observasi yang pertama adalah melaporkan tanggung jawab sebuah tugas pengamatan. Yang kedua, sarana untuk pendokumentasian. Yang ketiga, sebagai sumber informasi terpercaya. Dan yang keempat, menjelaskan suatu penyusunan kebijakan, keputusan, dan atau pemecahan masalah dalam suatu pengamatan. Nah, teman-teman, sekarang kita cari tahu yuk ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Oke, teks laporan hasil observasi juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang dibicarakan atau yang diamati merupakan objek tunggal. Misalnya, kalau teman-teman sudah melakukan pengamatan terhadap semut-semut yang berbaris di dinding. Nah, teman-teman hanya fokus ke semut-semut yang berbaris di dinding saja. Jangan sampai dinding-dindingnya juga diamati, apalagi mengamati rumah dan seisinya. Tidak perlu ya teman-teman. Jadi kalau objeknya adalah semut, teman-teman cukup mengamati semutnya saja. Yang ketiga, ditulis secara lengkap. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta yang ada. Jangan mengada-ngada. Oke? Yang kelima, informasi yang ditulis merupakan informasi terkini dan jelas sumbernya. Jadi teman-teman kalau sudah melakukan pengamatan jangan sampai ketika orang lain sudah mengamati suatu hal kita ikut mengamati hal yang serupa. Usahakan teman-teman memiliki inovasi-inovasi terbaru. Selanjutnya yang keenam, teks tidak mengandung prasangka ataupun dugaan ataupun pemihakan yang tidak benar sesuai dengan sifatnya tadi nih. Apa ayo? Ya, benar sekali. Sifatnya berupa objektif. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang diamati. Nah, seperti yang kita tahu, di setiap teks pasti memiliki struktur. Begitu juga teks laporan hasil observasi. Yuk kita lihat bersama-sama apa saja struktur dari teks laporan hasil observasi. Di samping saya sudah ada tampilan dari teks laporan hasil observasi beserta strukturnya. Dimulai dari yang paling atas ada pernyataan umum. Nah, kira-kira dalam pernyataan umum berisi apa sih? Biasanya dalam pernyataan umum suatu teks berisi tentang fakta-fakta umum suatu objek yang dilaporkan. Jadi, misalnya kita tadi mengamati semut-semut yang berbaris di dinding.
Maka, yang perlu kita tulis dalam pernyataan umum teks laporan hasil observasi adalah fakta-fakta dari semut tersebut. Misalnya, semut itu merupakan serangga. Yang kedua, misalnya, semut itu selalu menyukai hal-hal yang manis. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita lihat struktur yang kedua, ada deskripsi bagian. Dalam deskripsi bagian ini melaporkan hal-hal yang lebih rinci daripada pernyataan umum. Misalnya, kita tadi telah menyebutkan bahwa semut itu merupakan serangga. Nah, di deskripsi bagian ini kita bisa menjabarkan lagi nih, semut yang kita teliti itu atau semut yang kita amati itu termasuk dalam jenis serangga apa. Selain itu, kita juga bisa menjelaskan secara detail tentang makanan dari semut tersebut, habitatnya, ciri fisiknya, kebiasaannya, dan lain sebagainya. Misal ada satu fakta unik tentang semut loh. Semut itu selalu bergotong royong dengan temannya, akrab sekali, kemana-mana selalu bersama. Sesuai dengan apa yang kita amati, jika hal itu ada dalam pengamatan kita, boleh dimasukkan di deskripsi bagian. Nah, lebih luas lagi, Ibu kasih penjelasan dulu ya terkait dengan deskripsi bagian. Nah, jika yang kita teliti merupakan hewan, maka dalam deskripsi bagian ini kita bisa menyebutkan cirinya, makanannya, habitatnya, perilakunya, dan lain sebagainya. Jika tumbuhan, kita juga bisa menyebutkan cirinya loh, seperti akar, bunga, buah, atau perincian yang lain. Nah, jika yang kita amati berupa objek, maka kita bisa menyebutkan klasifikasi suatu objek tersebut secara detail, seperti manfaat dari objek yang kita teliti tersebut. Misalnya, kita meneliti suatu obat herbal dari tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, itu kita bisa menyebutkan manfaatnya apa saja sih obat herbal tersebut untuk kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita lihat di sini ada simpulan. Simpulan dalam teks laporan hasil observasi ini seperti simpulan dalam teks lainnya, yaitu berisi tentang ringkasan suatu hal yang telah kita laporkan. Jadi, setelah kita menulis pernyataan umum, deskripsi bagian, kita bisa menyimpulkan apa saja yang telah kita amati dan apa saja yang telah kita tulis sebelumnya. Gimana teman-teman? Paham kan? Nah, jika teman-teman masih belum paham, maka selanjutnya kita akan mencoba praktek membuat teks laporan hasil observasi bersama-sama ya. Tapi, tidak bisa di video ini teman-teman, karena nanti durasinya akan terlalu panjang. Jadi, kita akan membahas di video selanjutnya ya. Yuk kita sama-sama semangat belajar bahasa Indonesia bersama Bu Iwin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!